Halo semua, perkenalkan nama saya Serilus Cerleno Barung dengan NPM 41230116. Saya dari kelas B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Genap, biasa dipanggil Vero, NPM 41230005. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Lidiana Beribing, biasa dipanggil Lian, MPM 41230087. Terima kasih. Baik, langsung saja yang pertama, pasar monopoli. Pada sisi lain, pasar monopoli adalah bentuk pasar yang bertolak belakang dengan pasar persaingan sempurna. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang atau jasa di pasar, serta barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Pada umumnya, jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli lebih sedikit dan harganya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan harga pada pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, dalam konteks monopoli, masyarakat akan terbebani biaya karena lebih sedikit konsumen membeli produk tersebut dan konsumen membeli produk dengan harga yang lebih mahal. Hal itulah yang menyebabkan pada beberapa negara membuat undang-undang anti monopoli yang melarang perusahaan untuk melakukan monopoli pada sebagian besar pasar. Yang berikut adalah ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri perusahaan monopoli antara lain, ciri pertama, pasar monopoli adalah hanya terdapat satu perusahaan dalam industri. Sifat ini pada dasarnya sudah jelas dalam pengertian pasar monopoli. Oleh karena itu, barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat diperoleh dari perusahaan lain. Ciri kedua dari pasar monopoli yaitu barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang pengganti yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Ciri ketiga dari pasar monopoli yaitu sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dalam industri. Ciri ini merupakan sebab utama yang menyebabkan perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Apabila ciri ini tidak ada, maka tidak akan ada perusahaan monopoli, karena tanpa adanya halangan yang besar, maka perusahaan lain akan turut dalam industri tersebut. Ciri keempat dari pasar monopoli yaitu perusahaan adalah penentu harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri, maka dialah yang menentukan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli dapat melakukan pengendalian jumlah produk yang ditawarkan untuk dapat menentukan harga pada tingkat yang diinginkan. Ciri kelima dari perusahaan monopoli yaitu perusahaan tidak perlu melakukan promosi yang gencar. Oleh karena monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri, maka perusahaan tidak perlu melakukan promosi dengan iklan. Penyebab munculnya monopoli. Penyebab munculnya perusahaan monopoli karena hambatan masuk dalam industri. Suatu monopoli akan terus menjadi pemain tunggal dalam pasar karena perusahaan lain tidak mampu masuk ke dalam pasar itu untuk bersaing dengannya. Hambatan untuk masuk ini muncul karena tiga hal, yaitu penguasaan sumber daya karena diciptakan oleh pemerintah dan monopoli alamiah. Monopoli sebagai produsen tunggal atas suatu produk, maka pelaku monopoli berada dalam posisi yang unik. Permintaan monopoli adalah permintaan pasar dan secara keseluruhan mereka mengendalikan jumlah output yang ditawarkan untuk dijual. Walaupun pelaku monopoli adalah satu-satunya produsen dalam pasar, tidaklah berarti bahwa pelaku monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut disebabkan karena tujuan perusahaan yaitu maksimumkan keuntungan. Dalam maksimalkan laba pertama-tama, perusahaan monopoli harus menghitung biaya-biaya produksi mereka dan karakteristik atas penerimaan pasar dari produknya. Pengetahuan tentang biaya dan karakteristik pasar merupakan faktor yang sangat menentukan keputusan ekonomi
suatu perilaku monopoli. Yang berikut adalah maksimisasi keuntungan. Kita telah mempelajari tentang pendapatan perilaku monopoli, maka selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan monopoli memaksimumkan keuntungan. Untuk maksimumkan output suatu perusahaan, telah kita jelaskan pada bab 7 bahwa maksimumkan keuntungan dapat dicapai apabila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Konsep ini pula yang digunakan oleh perusahaan monopoli dalam maksimumkan keuntungan. Yang berikut adalah kurva penawaran dan monopoli. Pada bab 7 telah dijelaskan bahwa pada pasar persaingan sempurna, dalam jangka pendek sebagian dari kurva marginal cost, yaitu bagian dari kurva MC yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata, dapat juga disebut sebagai kurva penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Bagian dari kurva MC tersebut, di samping menunjukkan biaya marginal pada berbagai tingkat produksi, juga menunjukkan jumlah penawaran perusahaan pada berbagai tingkat harga. Yang berikut adalah apa yang salah pada monopoli. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satu perusahaan yang ada dalam industri, maka perusahaan monopoli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada bagian ini akan menjelaskan dua alasan utama, yaitu keuntungan yang diperoleh monopoli dan dampak monopoli terhadap alokasi sumber daya. Yang pertama adalah keuntungan monopoli. Banyak orang berpandangan negatif terhadap perusahaan monopoli. Umumnya mereka menganggap bahwa suatu perusahaan monopoli dapat menetapkan harga dengan seenaknya sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang sangat berlebihan. Mereka menganggap bahwa keuntungan yang tinggi merupakan suatu yang pasti terjadi pada perusahaan monopoli. Pandangan seperti itu kurang tepat. Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan keadaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, yaitu mendapatkan keuntungan melebihi normal, memperoleh keuntungan normal, rugi namun masih dapat menutupi sebagian biaya tetapnya, dan mengalami kerugian sehingga perusahaan harus ditutup. Keempat kemungkinan tersebut juga berlaku bagi perusahaan monopoli. Yang kedua adalah distorsi dalam alokasi sumber daya. Para pakar ekonomi umumnya khawatir terhadap masalah distorsi terhadap alokasi sumber daya dan mengajukan kritik yang kedua terhadap monopoli. Keberadaan perusahaan monopoli dapat mendistorsi alokasi sumber daya. Perusahaan monopoli umumnya secara sengaja mengurangi output mereka dalam upaya untuk memaksimumkan keuntungan. Selisih antara harga jual produk dengan biaya marginal menunjukkan bahwa pada tingkat output yang memaksimumkan keuntungan perusahaan monopoli, konsumen rela membayar lebih mahal untuk unit tambahan daripada biaya untuk memproduksi output tersebut. Yang berikut adalah kebijakan pemerintah tentang monopoli. Perusahaan monopoli memproduksi jumlah barang yang lebih sedikit daripada yang diinginkan secara sosial, dan akibatnya harganya menjadi lebih mahal daripada biaya marginalnya. Para pembuat kebijakan dapat menjawab masalah dalam perusahaan monopoli ini satu dari 4 cara, yaitu yang pertama, mencoba membuat industri monopoli agar lebih kompetitif. Yang kedua, mengatur perilaku monopoli. Yang ketiga, mengubah status monopoli swasta menjadi perusahaan publik. Dan keempat, tidak melakukan apa-apa. Yang berikut adalah membuat monopoli lebih kompetitif melalui undang-undang. Misalkan ada 2 atau 3 perusahaan bermaksud melakukan merger atau menggabungkan perusahaan dalam upaya untuk menjadi perusahaan monopoli, maka pemerintah harus melakukan pemeriksaan dengan saksama. Departemen Kehakiman dapat saja membatalkan merger kedua perusahaan tersebut, akan membuat produk yang dihasilkan tidak bersaing dan hasilnya mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apabila ditemukan seperti itu, maka Departemen Kehakiman dapat membawa kasus itu ke pengadilan, dan apabila keputusan pengadilan setuju, maka kedua perusahaan tersebut dilarang menggabungkan diri. Yang berikut adalah mengatur perilaku monopoli.
Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh monopoli adalah mengatur perilaku perusahaan monopoli. Penyelesaian umumnya dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah monopoli alamiah seperti perusahaan listrik dan air. Pemerintah umumnya tidak mengizinkan untuk mengenakan harga sesuai dengan kehendak perusahaan. Jadi umumnya harga diatur oleh pemerintah. Pada dasarnya pemerintah dapat menanggapi masalah ini dengan berbagai cara, akan tidak satu pun cara yang dapat menyelesaikan masalah secara sempurna. Salah satu cara umumnya digunakan adalah dengan memberi subsidi kepada perusahaan monopoli. Konsep ini pada dasarnya adalah pemerintah menutupi kerugian-kerugian yang terkait dengan penetapan harga berdasarkan biaya marginal. Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap monopoli yaitu memberikan wewenang kepada monopoli untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dari biaya marginalnya. Yang berikut adalah kepemilikan publik. Kebijakan ketiga yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah monopoli adalah dengan kepemilikan publik. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan monopoli yang dilakukan oleh swasta diambil alih kepemilikannya oleh pemerintah atau negara. Di Indonesia dikenal dengan istilah denasionalisasi. Para ekonom pada umumnya lebih memilih apabila perusahaan monopoli alamiah dikelola oleh swasta daripada pemerintah. Dasar pertimbangan para ekonom tersebut adalah bagaimana kepemilikan perusahaan monopoli tersebut menekan biaya-biaya produksinya. Para pemilik usaha swasta memiliki insentif untuk menekan biaya-biaya mereka selama pengusaha tersebut mendapatkan manfaat atas keberhasilan menekan biaya dalam bentuk keuntungan yang lebih tinggi. Yang berikut adalah dampak pajak pada monopoli. Dalam praktek pajak yang dikenakan kepada perusahaan monopoli dapat bersifat tetap dan dapat bersifat variabel atau khusus. Untuk lump sum tax tidak dipengaruhi oleh besarnya volume produksi yang dihasilkan, sementara pajak khusus, pajak dikenakan berdasarkan volume produksi yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut. Yang berikut adalah diskriminasi harga. Dalam arti bahwa perusahaan tidak mau atau tidak mampu menerapkan harga yang berbeda untuk pembeli yang berbeda. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang penetapan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda dalam usaha untuk merebut surplus konsumen dan mengalihkan menjadi surplus produsen. Secara teoritis, diskriminasi harga untuk perusahaan monopoli memiliki 3 bentuk yang luas yaitu diskriminasi harga tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah campuran antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Hal ini menyebabkan pasar ini disebut pasar persaingan monopolistik. Ciri utama pasar persaingan monopolistik adalah terdapat banyak penjual dalam pasar. Produk yang ada dalam pasar adalah berbeda corak. Produsen dapat mempengaruhi harga. Keluar masuk perusahaan dalam industri relatif mudah dan banyak melakukan persaingan bukan harga. Pada dasarnya, struktur pasar persaingan monopolistik mirip dengan persaingan sempurna, di mana dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk, akan tetapi produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi. Akan tetapi perbedaan antara satu merek produk dengan produk lain tidak terlalu jauh. Dengan diferensiasi produk semacam ini, mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Meskipun produk yang dihasilkan terdiferensiasi, namun produk antara satu dengan yang lain sangat mungkin menjadi saling substitusi. Yang berikut adalah karakteristik pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik memiliki beberapa ciri utama yaitu
Pertama, produk yang dihasilkan telah didiferensiasi. Kedua, jumlah perusahaan dalam industri banyak. Dan ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam mempengaruhi harga. Dan keempat, perusahaan bebas keluar masuk dalam industri. Yang berikut adalah keseimbangan jangka pendek pada pasar persaingan monopolistik. Seperti halnya dengan pasar persaingan monopoli, pada pasar persaingan monopolistik, perusahaan menghadapi kurva permintaan dengan kemiringan negatif karena perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, namun karena terdapat banyak produksi substitusi yang dekat dengan produk itu, maka kurva permintaan sangat elastis terhadap perubahan harga. Elastisitas harga terhadap permintaan semakin tinggi apabila diferensiasi produk semakin sedikit. Seperti hal dengan monopoli, karena kurva permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki kemiringan negatif dan linear, maka kurva pendapatan marginalnya berada di bawah kurva permintaan yang memotong sumbu harga pada titik yang sama dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat dari kurva permintaan. Yang berikut adalah keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik. Apabila perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek dapat memperoleh keuntungan di atas normal, maka perusahaan baru akan tertarik untuk masuk dalam industri tersebut sehingga jumlah perusahaan dalam industri bertambah banyak. Hal tersebut disebabkan karena dalam pasar persaingan monopolistik tidak terdapat hambatan yang berarti untuk masuk dalam industri. Dampak dari banyaknya perusahaan yang terlibat dalam industri, maka masing-masing perusahaan akan menghadapi permintaan yang sedikit pada masing-masing tingkat harga. Seperti halnya dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar persaingan monopolistik, setiap perusahaan akan memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang. Karakteristik perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Perbedaan itu antara lain, yang pertama, harga dan biaya produksi pada pasar persaingan monopolistik lebih tinggi, dan yang kedua, kegiatan produksi dalam pasar persaingan monopolistik belum mencapai tingkat yang optimal dalam arti bahwa biaya produksi per unit perusahaan adalah minimal. Yang berikut adalah persaingan bukan harga. Dewasa ini tingkat persaingan bukan harga dalam merebut bangsa pasar menjadi suatu yang sangat umum dalam pasar persaingan. Perusahaan-perusahaan melakukan berbagai usaha selain dalam merebut konsumen. Dalam konteks ekonomi, usaha-usaha bukan harga pada dasarnya bertujuan untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan. Pemindahan tersebut menunjukkan bahwa setiap tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, maka jumlah barang yang diminta menjadi bertambah. Secara umum, persaingan bukan harga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pertama, melakukan diferensiasi produk dalam arti bahwa perusahaan berusaha menciptakan barang sejenis namun dengan corak yang berbeda dengan hasil produksi perusahaan lain. Kedua, melakukan usaha periklanan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Dalam pasar persaingan monopolistik dan oligopoli, persaingan bukan harga sangat aktif dilakukan oleh perusahaan. Sementara pada pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, persaingan bukan harga tidak menjadi penting. Hal tersebut disebabkan karena pada pasar monopoli hanya ada satu perusahaan dalam industri, sehingga produk yang dihasilkan tidak punya pesaing. Sekian dan terima kasih.